Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang manajemen tenaga kependidikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya dari Okta Rahmadiani dengan nomor NIM akhir 49. Saya Rizky Angelia dengan NIM akhir 34. Saya Septina Karisma Putri, NIM akhir 59. Saya Alvinda Pramudiva, NIM akhir 27. Pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah atau lembaga pendidikan harus didukung oleh tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dalam dunia pendidikan terdiri dari guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih, dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 4 Pasal 28 menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru diuraikan dalam Darmadi 2015 meliputi kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi didik dan berakhlak mulia. Strategi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum pada mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Manajemen tenaga kependidikan mengatur proses pelaksanaan pendidikan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan proses administratif. Proses belajar mengajar dilaksanakan oleh tenaga pendidik, sedangkan proses administratif dilaksanakan oleh tenaga kependidikan. Badan Standar Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B. Tugas dan wewenang tenaga pendidik dan kependidikan. Peran dan tugas guru dalam pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang meliputi tugas mengajar, belajar, dan menilai. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga harus terus belajar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka sesuai dengan pengalaman dan minat. Selain itu, guru juga bertugas membimbing siswa agar mampu memperoleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga menanamkan kemampuan afektif, seperti membentuk sikap positif terhadap pembelajaran. Berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan guru meliputi video dan pengajaran tertulis, demonstrasi, perencanaan pembelajaran, pengamatan teman sebaya, dan materi kurikulum termasuk penilaian. Peran guru dalam administrasi sekolah. Guru juga memiliki tanggung jawab dalam bidang administrasi sekolah. Dalam administrasi kurikulum, guru berperan merancang, menyelaraskan, dan mengaplikasikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Rizka 2020. Dalam administrasi kesiswaan, guru terlibat mulai dari mendata dan menyeleksi siswa baru, mengatur kehadiran siswa, melaksanakan uji kompetensi, hingga membantu bimbingan karir serta penelusuran lulusan
Sutisna 1991. Selain itu, dalam administrasi sarana dan prasarana, guru bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan alat bantu, pemeliharaan alat pengajaran, serta pengawasan alat praktik siswa. Gunawan 2004. Administrasi ketenagaan dan pembiayaan sekolah. Peran guru dalam administrasi ketenagaan mencakup pencatatan data siswa dan guru seperti statistik siswa baru dan yang lulus, usia guru, masa kerja, kualifikasi pendidikan, serta tunjangan kesejahteraan guru. Dalam administrasi pembiayaan, guru bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menyusun anggaran operasional termasuk gaji dan tunjangan guru, biaya pembelajaran dan penilaian, perawatan sarana-prasarana, serta manajemen sekolah. Verdi 2013. Keterlibatan guru dalam menyusun anggaran bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pendidikan di sekolah mencakup pelayanan akademik dan administrasi. Pelayanan akademik dilaksanakan oleh tenaga pendidik, guru yang bertugas dalam proses belajar mengajar di kelas, mengembangkan bakat dan minat siswa, serta membentuk karakter sesuai tujuan pendidikan. Di sisi lain, pelayanan administrasi dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pamong belajar, pengelola, kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Afriansyah 2020. Tenaga kependidikan lainnya memiliki tugas khusus untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Wakil kepala sekolah atau kepala urusan umum membantu kepala sekolah dalam bidang tertentu, seperti kurikulum, tata usaha, bertanggung jawab atas administrasi surat menyurat, kepegawaian, peserta didik, keuangan, dan inventaris. Laboran bertugas mengelola alat dan bahan laboratorium. Sedangkan pustakawan menyediakan layanan perpustakaan untuk mendukung pembelajaran siswa. Petugas ekstrakurikuler memberikan bimbingan pada kegiatan seperti pramuka, kesenian, dan olahraga. Selain itu, petugas keamanan menjaga keamanan sekolah dan petugas kebersihan memastikan kebersihan serta menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan asri. Kesimpulan, manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah. Sistem manajemen yang baik mendukung pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dalam merancang serta melaksanakan aktivitas pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi sesuai standar Badan Nasional Standar Pendidikan BNSP dan memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Selain itu, guru juga berperan dalam administrasi sekolah, seperti administrasi kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana-prasarana, dan pembiayaan. Sementara itu, tenaga kependidikan juga memiliki peran penting dalam mendukung administrasi pendidikan meliputi kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, sarana-prasarana, dan pembiayaan. Mereka mencakup tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, pamong belajar, tenaga keamanan, dan kebersihan yang bertugas mensupport kepala sekolah dalam melaksanakan aktivitas pendidikan di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.